Pertama-tama saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kepada Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah ini lewat siaran radio, video, internet, kami ucapkan selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan memulaikan ibadah kita ini. Untuk mengawali ibadah kita nyanyikan satu pujian dari nyanyian tambahan nomor 6. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupku berharga bagi Allah. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kau ciptakan, kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Untuk doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Haleluya. Jika engkau masih memberikan kesempatan kami bisa bertelut di bawah kakimu, mendengar firman-Mu, berdoa menyembah Engkau Tuhan, berarti juga masih ada kesempatan. Apapun keadaan kami masih ada kesempatan untuk ditolong, diangkat oleh Tuhan. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan tapi dijadikan kuat kembali. Sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkan tapi menjadi terang kembali. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah doa puasa season 2 ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Biar urapan roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat. Baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman Tuhan, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami gedung gereja,
peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, kita sambung kembali pujian kita dari nyanyian Psalm nomor 11 dari nyanyian Psalm. Dia tak lihat dosaku. Setelah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya, jadikanku milik yang dikasihi-Nya. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Dua, lama sudah ku dambakan suatu jawaban, tak satu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Tiga, ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang beri jaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Dia tak ingat dosaku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Dia tak ingat dosaku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya.
kita sambung kembali pujian kita dari nyanyian rohani nomor 14, Ku Pergi. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan nyanyikan pujian ini. Ya lalulah segera dengan keindahannya, dirusakan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah orang talenai semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Dua. Bumi akan bergempa, air laut bergoyang, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya, dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah orang talenai semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Tiga. Dengan sekejap mata, sangkakala bunyilah, yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah orang talenai semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Saya persilakan dulu kembali. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari satu nyanyian tambahan nomor 50, Penuhilah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Kau buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Aku datang dan ku bersujud. Saya undang kita dengan hormat bersama-sama bangkit berdiri. Dan pada kornya, pelayanan selanjutnya dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Harapan-Mu ku rasakan nikmat hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku
syukur firman-Mu. Yang kuasa ku mengubah sikap hati, firman-Mu yang menenangkan di saat ku terjatuh. Menukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan, penuhkanlah bejanaku, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Demikian kerinduan hati kami bersama. Biarlah Engkau penuhkan kami dengan air kehidupan dari surga, air kehidupan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu segala sesuatu dari dunia ini diisikan dalam hidup kami tidak mampu memberi kepuasan yang sejati, bahkan tidak mampu memberi hidup kekal. Hanya air kehidupan firman-Mu yang memberi kepuasan sejati supaya kami tidak jatuh dalam kepuasan dunia, dosa-dosa di dunia. Bahkan firman-Mu yang mampu menyucikan, memandikan kami, air kehidupan firman-Mu mampu memandikan kami, menyucikan, mengubahkan sampai kami sempurna seperti Engkau. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua pada siang ini, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata siang ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu, kami merasakan uluran tangan Tuhan menjamah kami. Engkau memuaskan kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membela kami semua Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau tidak menipu kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan lalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa. Roh Kudus tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita masih belajar proses Yesus menjadi roti yang diletakkan di atas meja roti sajian. Roti yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ini proses menjadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Proses Yesus menjadi roti yang diletakkan di atas meja roti sajian. Itu proses menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Yang pertama tadi biji gandum, roti itu dari gandum terbaik. Biji gandum harus jatuh ke tanah. Yang kedua mati, biji mati baru dia bisa berbuah banyak. Ya, menyangkal diri. Menyangkal diri kita hidup dalam urapan Roh Kudus itu bisa berbuah-buah. Ya, baik. Yang ketiga Markus 4 ayat 26
sampai 29. Injil Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 29. Ini proses yang ketiga. Ya. Injil Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang. Dan seterusnya. Setelah bertunas, bertangkai, berbulir. Kita sampai pada bertunas yang ketiga. Jadi benih jatuh ke tanah, kemudian mati, ya, baru bertunas. Sudah mati baru keluar tunas. Bertunas, bertumbuh dan bertunas. Bertumbuh dan bertunas. Tunas sama dengan kuasa kebangkitan. Tunas, kuasa kebangkitan. Tadi mati itu kuasa kematian. Sekarang bertumbuh dan bertunas. Tunas ini adalah kuasa kebangkitan. Mulai hidup dia. Ada kuasa kebangkitan. Ya, Yesaya 53 ayat 1 dan 2. Yesus disebut tunas Daud. Yesus itu, tunas itu juga menunjuk Yesus. Yesus disebut tunas Daud. Yesus disebut tunas Daud. Yesaya 53, kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-53, ayat 1 dan 2. Yesaya, pasal yang ke-53, ayat 1 dan 2. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ini tentang Yesus yang disalib. Saja, tidak ada rupa pun, ya, tidak ada tampannya, rusak di kayu salib semua. Saja, dia tunas dari tanah kering, tanah berbatu, tidak tampan, tidak semarak, tidak punya kesemaraan. Itulah Yesus sebagai tunas Daud. Saja, tunas. Jadi Yesus adalah tunas yang tumbuh dari tanah kering, tanah berbatu. Nah, ini persoalan tunas. Ya, tunas itu kecil, tak berdaya, tapi punya kuasa kebangkitan. Punya kuasa kebangkitan. Nah, Yesus disebut tunas Daud. Ya, di Yesaya 53, Yesus adalah tunas yang tumbuh dari tanah kering atau tanah berbatu. Bayangkan tunas itu kecil, lemah, tapi bisa menembusi tanah yang kering, yang keras. Tanah berbatu, dia bisa tumbuh. Dia bisa tembus di situ. Itulah tunas. Lempinel, tidak usah takut kita tunas. Tidak punya ijazah kecil, lemah. Kita sidang jemaat mungkin tidak punya modal yang banyak, toko kecil, hanya semua tunas. Tapi di dalamnya ada kuasa kebangkitan. Amin. Ada kuasa. Jadi bisa menembusi tanah kering, tanah. Artinya kuasa kebangkitan tidak bisa dihalangi. Kuasa kebangkitan tidak bisa dihalangi oleh situasi, kondisi apapun. Ya mungkin, toko ini lagi sepi, bagaimana toko ini? Tidak bisa dihalangi. Ya, kuasa kebangkitan tidak dapat dihalangi oleh situasi, kondisi apapun. Ya, sama dengan bisa tetap hidup, dimanapun juga, kapanpun juga, situasi apapun juga. Itu tunas. Itu kuasa kebangkitan. Tunas itu. Biar kecil tapi ada kuasa kebangkitan. Bisa menembus tanah kering, tanah berbatu. Ya, artinya kuasa kebangkitan tidak bisa dihalangi oleh situasi, kondisi apapun. Sama dengan bisa hidup dimanapun, kapanpun, dalam situasi, kondisi apapun. Sampai hidup kekal. Bisa hidup sampai hidup kekal selama-lamanya.
Jadi penting bagi kita semua, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Lempinel, perhatikan, penting kematian itu. Makanya saya selalu sebagai guru mengatakan saat-saat di Lempinel, matilah. Mati yang sungguh-sungguh. Nanti keluar dari sini sudah bertunas. Sudah bertunas, ada kuasa kebangkitan, tidak bisa dihalangi. Biar saudara masih muda, masih ini, tidak bisa dihalangi. Orang tua mau menghalangi, jangankan orang tua siapa. Setan pun tidak bisa menghalangi. Amin? Tidak bisa menghalangi. Penting kematian itu. Menyangkal diri itu penting. Supaya bisa bertunas, supaya bisa bangkit. Sidang jemaat juga. Mari. Menghadapi apapun berkata tidak pada dosa itu mati. Memang berat. Berat. Berkata tidak pada dosa. Coba orang berdagang. Dikasih untung yang besar. Laba yang besar. Tapi harus berbuat tidak baik. Barang asli, barang palsu disuruh menyebut barang asli. Sudahlah. Tidak apa-apa. Bilang aja barang asli, nanti keuntungannya besar. Coba kita mau berkata tidak. Berat sekali. Berapa juta ini. Uang masuk mesti. Cuma berkata tidak. Nah itu orang mati. Orang mati. Tapi sebentar lagi dia akan bertunas. Amin. Sebentar lagi bertunas. Kalau jadi hamba Tuhan saudara, tidak pada dosa. Biar jemaat mau keluar semua terserah. Kamu diusir terserah. Terserah. Pokok tidak terhadap dosa. Biar aja apa mereka lakukan. Sebentar lagi kita bertunas. Tidak ada yang bisa menghalang. Setan pun tidak bisa menghalang. Bisa hidup, pelayanan hidup. Kalau jemaat bisa hidup. Entah bagaimana cara Tuhan bisa hidup kita dari kemurahan Tuhan. Sampai hidup kekal. Tidak bisa dihalang. Nggak usah takut. Tapi kalau justru kita takut. Oh iya ya, iya berapa juta. Iya terima berapa juta. Sebentar lagi hancur lebur. Hancur lebur. Selama-lamanya. Jadi mari, sungguh-sungguh, kita tidak rugi, merendahkan diri, jatuh ke tanah, dibenamkan dia tadi ya. Kalau bahasa Jawa dibenamkan. Sudah jatuh ke tanah, dibenamkan lagi, mati lagi, tidak rugi. Sebentar lagi tunas itu muncul, amin. Tunas itu muncul. Harus berani berkata tidak pada dosa. Berani berkata tidak kalau tidak cocok firman. Biar 1000 orang tidak. Berani. Sebentar lagi kita bertunas. Bertunas. Ada kuasa kebangkitan. Kemudian disebut lagi. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dengan sebagai tunas dari tanah kering. Ayat 2 itu 53 Yesaya. Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Semaraknya tidak ada. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semaraknya tidak ada. Semarak itu, wow yang hebat-hebat itu. Semaraknya pun tidak ada. Semaraknya pun tidak ada. Artinya, semaraknya pun tidak ada. Berarti tidak boleh punya gereja besar. Tidak boleh punya jemaat banyak. Kan tidak semarak Bukan itu. Tidak boleh kaya Boleh. Semua boleh. Tapi tidak boleh dibanggakan. Semaraknya pun tidak boleh dibanggakan. Saja dalam suasana kebangkitan artinya dalam suasana kebangkitan bertunas kita diberkati itu sudah. Ya, Lempiner perhatikan. Kalau saya bersama saudara, Bapak Ibu semua mau berani mati bersama Tuhan, mau menyangkal diri. Tuhan enggak nipu. Sebentar lagi bangkit, bertunas, diberkati itu. Bertunas itu enggak bisa dihalangi, diberkati luar biasa. Tapi ini tetap sekalipun berkat, sekalipun uang banyak ini boleh. Tetapi semaraknya pun tidak ada. Tidak boleh dibanggakan. Semua itu. Ya, dalam suasana kebangkitan bertunas, ya, diberkati, dipakai. Jangan ada yang dibanggakan. Jangan ada yang dibanggakan. Dalam keadaan bertunas, jangan ada. Dalam keadaan bangkit bertunas, jangan ada yang dibanggakan. Sekalipun ada kemampuan, berkat, pemakaian Tuhan, dan jangan ada yang dibanggakan. Sekalipun ada berkat, ada kemampuan, ada pemakaian Tuhan, biarlah kita mengaku semuanya dari kemurahan Tuhan. Semuanya hanya dari kemurahan Tuhan. Semuanya hanya dari korban Kristus. Sehingga kita selalu
mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya itu hanya dari kemurahan Tuhan. Semuanya hanya dari korban Kristus. Sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan bangga-banggakan. Jangan bangga-bangga. Apalagi dalam dosa. Banyak sekarang bangga dalam dosa. Hati-hati ya kaum muda. Perhatikan Lempinel. Buktinya saya banyak mendengar hamba Tuhan. Mana dia? Tidak apa-apa itu buktinya. Besar gerejanya buktinya. Semarak. Cuma yang di luar. Jangan. Jangan membanggakan semua. Tapi kita hanya mengucap syukur. Semua dari kemurahan Tuhan. Semua dari korban Kristus. Kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Nah sebaliknya. Ini tidak berbicara bertunas ini. Ini sebaliknya. Kalau masih kematian. Ulang tadi. Kalau masih kematian. Masih sulit. Semua sulit. Belum ada berkat dan lain-lain. Juga jangan ngomel. Jangan putus asa. Jangan kecewa, jangan tinggalkan pelayanan. Tetap mengucap syukur karena semua itu juga dari kemurahan Tuhan. Amin. Semua dari kemurahan. Kalau kita boleh mengalami pengalaman kematian, semua kemurahan Tuhan. Semua karena korban Kristus. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga kita mengerti. Kalau bertunas, diberkati dan lain-lain, dapat ini, dapat. Jangan dibanggakan, dibangga-banggakan. Saja. Apalagi salah. Ya, suatu dosa dibanggakan seringkali. Ya, itu buktinya. Saya bicara-bicara kalau di mobil. Itu saya dengan anak saya. Oh iya Pak, teman saya itu punya HP yang bagus. Wah nanti naik mobil. Sudah jalan 200, 180. Oh langsung apa itu namanya. Apa namanya itu difoto langsung. Semua tahu. Hebat loh. Ini kan bahaya itu. Mau semarak. Berbuat dosa mau semarak. Soalnya begitu. Nah, jangan. Kalau diberkati dan lain-lain. Ayo jangan bangga-bangga. Mengucap syukur. Kalau dalam pengalaman kematian masih. Tidak punya apa-apa. Tidak ada berkat masih. Tidak punya apa-apa. Soalnya masih sulit semua. Ayo kita mengucap syukur juga. Ingat semua karena kemurahan Tuhan. Karena korban Kristus. Kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Ya. Ini hati-hati, saat-saat bertunas ini hati-hati. Bahaya juga, banyak bangga-bangga. Banyak bangga-bangga. Dan jatuh. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ya. Tanda-tanda bertunas. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Tanda-tanda bertunas. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ya. Itu tanda-tanda bertunas. Tanda-tanda bertunas. 3 sampai 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Nah, ini ada kuasa kebangkitan. Itu bertunas. Oleh kebangkitan Yesus, Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah itu bertunas. Hidup penuh pengharapan, ada pengharapan. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ada pengharapan, ada iman. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ada kasih. Ada pengharapan, ada iman, ada kasih. Kamu mengasihi. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya, dan seterusnya.
Jadi ini, saudara, tanda-tanda bertunas. Yang pertama A, hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Saudara, hidup dalam pengharapan atau penuh pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Artinya, ini dalam pengharapan, punya pengharapan. Ada pengharapan. Saudara, artinya, tadi bisa menerima sesuatu yang tidak bisa di ayat yang keempat untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Jadi ini hidup penuh pengharapan, hidup dalam pengharapan. Artinya pertama bisa menerima bagian yang tidak binasa, yang kekal. Itulah firman Allah. Firman Allah. Ya, bisa menerima firman Allah. Ya, sampai firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini orang yang ada pengharapan, hidup dalam pengharapan atau hidup penuh pengharapan. Artinya, pertama, bisa menerima bagian yang tidak binasa, yang kekal. Itulah bisa terima firman Allah sampai firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Bisa dia terima. Itu orang bisa diharapkan, ada pengharapan. Lempinel, perhatikan. Kalau bisa terima firman Allah, saudara, bisa terima firman Allah, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, bisa terima nasihat, bisa terima teguran, itu ada punya pengharapan. Punya pengharapan. Ditegur nak marah. Kamu begini, oh iya ya, aku harus maju. Nah, punya pengharapan. Mengerti saudara? Tapi kalau orang ditegur kamu, terlalu, tidak ada harapan. Tidak ada harapan, sebentar lagi dia habis. Untung, saya dulu tidak lari. Waktu ditegur umpok soal sekolah minggu, tidak salah saya itu. Tidak salah, saya sudah jaga. Bisa ditegur, itu yang sulit hamba Tuhan. Wah, mau lari. Coba saya lari, tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur. Tidak ada di sini. Tidak tahu di mana, bukan di gereja lagi, tidak tahu di mana. Mengerti? Nah, itu harus bisa ditegur. Walaupun tidak salah, bisa ditegur. Itu baru punya pengharapan. Bisa maju. Mengerti ya? Bisa maju. Sedikit-sedikit udah apa aku berhenti aja. Wah, tidak ada harapan dulu. Tidak bertunas, sudah loyo daunnya itu. Sudah kering. Tidak bisa. Coba periksa lempinan. Mungkin teman menegur. Ya, mungkin yang tinggi aja menegur, yang lebih tinggi menegur tidak terima. Apalagi teman menegur, apalagi yang lebih rendah menegur. Bagaimana bisa terima? Mengerti? Mengerti? Nah itu. Terima firman. Sidang jemaat itu. Kalau mau tetap bertunas, ada harapan bisa terima firman. Sampai firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang berisi teguran, nasihat. Harus bisa diterima. Notabene sekalipun kita tidak salah. Oh itu betul-betul hijau. Tunasnya kuat. Tunas itu kita lihat tunas, oh bagus-bagus, tahu-tahu dimakan ulat, kering, iya kan? Nah, tapi kalau sudah sampai bisa ditegur, tidak salah pun bisa terima teguran, biar ulat datang, biar apa tetap tunas. Amin? Tetap tunas. Ada pengharapan. Bisa mengerti? Nah itulah. Ayo kita mulai dari saya. Apalagi kalau salah kita ditegur, wah terima kasih Tuhan. Kayak seharusnya saya kering. Ditegur supaya bertunas lagi. Hijau lagi tunas. Itu maksudnya ditegur. Itu maksudnya ditegur. Itu maksudnya terima firman yang keras. Pertahankan tunas ini. Bukan waduh saya disindir. Wah tidak mau lagi aku. Lah loyo sudah. Habis. Sayang-sayang. Mungkin dia sudah jatuh ke tanah. Sudah menyangkal diri mati. Terima firman yang keras tidak bisa. Terima teguran ngamuk. Habis. Habis. Pengerja, perhatikan. Habis. Habis. Ditegur, kaum muda ditegur bergosip malah. Wah, habis. Habis sudah loyo itu. Tidak punya pengharapan. Tidak punya pengharapan. Ya, semoga kita. Semoga. Kemudian, tidak gampang cemar. Tidak dapat cemar. Bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Arti kedua. Tidak dapat itu tidak gampang dulu. Tidak gampang cemar sampai dengan tidak dapat cemar. Tidak gampang cemar sampai tidak dapat cemar.
Ini terutama tentang pergaulan. Pergaulan dosa, hati-hati lempinel, ajaran palsu, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati betul. Pergaulan dosa, ajaran palsu. Salah satunya, dulu saya sempat ngomong-ngomong dengan Umpong. Ya, hamba Tuhan ini, lempinel, karena ini pelajaran lempinel, saya harus beritakan. Hamba Tuhan datang gereja sana, katanya fellowship sana, fellowship sana, fellowship sana. Ya, dulu masih 2, saya dengan Umpong. Ya Umpong bilang ya kita doalah supaya dia bagaimana. Tapi kalau masih satu pengajaran masih mending, masih bisa diterima. Itu. Tapi lama-lama sana. Saya baru tahu loh ada kosnya sampai in the cost. Wah, setelah itu saya ambil keputusan, nggak usah ditambah ongkos sekalipun bis naik, tutup. Kalau mau datang tekor. Nah, akhirnya keluar, nggak usah ke Malang, tekor, syukur. Wah, ada 50 orang, 40 orang tiap Kamis. Sekarang diganti jemaat, coba mereka ada jemaat. Kenapa harus pelihara orang-orang demikian yang tak bertunas? Tak punya pengharapan kepada Tuhan, hanya punya pengharapan pada duit. Untung saya bertindak tegas. Saya bilang, tidak usah ditambah, biar tidak datang. Benar tidak datang, syukur jemaat yang datang. Dulu sini ini hamba Tuhan semua, sekarang jemaat. Nah itu harus tegas. Ya, itu semoga kita. Tidak punya harapan, cemar, hati-hati pergaulan. Ada pergaulan dosa, ajaran palsu, fellowship palsu, hati-hati. Hati-hati. Ya, itu. Contoh Yesus. Nah, ayo, berarti saya tidak boleh bergaul dengan ini. Silakan, asal menarik mereka. Bukan ikut. Bukan. Yesus dijama oleh perempuan najis. Betul? Pendarahan 12 tahun. Yesus dijama oleh perempuan pendarahan 12 tahun. Bukan Yesus yang jadi pendarahan, perempuannya yang jadi sembuh. Nah, itu namanya tidak dapat cemar. Mengerti? Jadi orang berdosa kumpul kita, orang yang ajaran palsu kumpul kita jadi benar. Nah, itu namanya fellowship, itu namanya bersekutu. Bukan kita ikut-ikut dia untuk menghargai, untuk sungkan, bukan. Salah. Berarti Yesus jadi cemar juga. Jangan. Ya, semoga kita bisa paham ini, jangan cemar. Pergaulan dosa, ya, sidang jemaat juga dalam pekerjaan, dalam ini hati-hati. Ya, hati-hati dalam belajar kelompok, dalam banyak kecemaran. Harus jaga. Itu punya pengharapan. Jaga tunas tetap hijau. Jangan sampai kering, jangan sampai loyo. Kemudian tidak dapat layu. Yang tidak dapat layu, arti ketiga, tidak dapat layu. Ini hidup penuh pengharapan, dalam pengharapan. Tidak dapat layu, sama dengan tidak bangga, tidak kecewa. Tidak dapat layu. Layu itu daging. Tidak bangga, tidak kecewa, tapi selalu mengucap syukur. Nah, itu tidak layu, orang tidak layu. Kalau gampang bangga, wah ini harus ini, aku tidak mau kalau tidak gini. Ya sebentar lagi kecewa. Tidak usah bangga-bangga. Biasa saja. Saudara, biasa saja. Tidak boleh bangga, tidak boleh kecewa. Tapi mengucap syukur selalu. Tidak bangga, tidak kecewa. Tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tersimpan di surga. Tersimpan di surga. Artinya, sekalipun masih hidup di dunia, tetapi bersuasana surga. Bersuasana surga. Sekalipun masih hidup di dunia, tapi bersuasana surga. Bersuasana surga. Nah inilah bahagia. Kalau ada pengharapan tuh bahagia. Bisa terima firman yang keras, teguran nasihat. Tidak cemar oleh apapun, bertahan, bunga lili, bunga bakung, sekalipun di rawa-rawa, tetap putih. Tetap putih. Tidak cemar. Oleh dosa, oleh ajaran palsu, pergaulan palsu, fellowship palsu, tidak tercemar. Ya, oleh persekutuan yang tidak benar. Ada persekutuan benar, ada tidak benar. Jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Alasan apapun nanti kamu lempinel. Perhatikan.
Sidang jemaat juga alasan apapun. Biar itu orang tua kita. Kalau tidak benar jangan. Jangan ikut-ikut. Jangan tercemar. Jangan tercemar. Ya. Kemudian tidak dapat layu. Layu itu daging. Tidak bangga, tidak kecewa. Selalu mengucap syukur. Selalu menyerah ditambah. Selalu menyerah kepada Tuhan. Itu orang punya pengharapan. Selalu menyerah kepada Tuhan. Selalu menyerah sepenuh kepada Tuhan. Maka dia akan tersimpan di surga. Tersimpan di surga. Artinya sekalipun hidup di dunia. Tapi bersuasana surga. Damai sejahtera, bahagia. Itu suasana surga. Damai sejahtera dan bahagia. Damai sejahtera, bahagia. Kebenaran juga. Itu suasana surga. Kebenaran, damai sejahtera. Dan sukacita, bahagia surga. Bahagia surga. Nah ini tanda pertama orang bertunas. Hidup pengharapan. Artinya ABCD. Tanda kedua. Ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu. Tadi 3 sampai 4 ya. Itu berpengharapan 3, 4. Sekarang kedua, tanda-tanda bertunas. Kedua ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. Yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Mempunyai iman yang teruji. Iman bagaikan emas murni. Mempunyai iman yang teruji. Iman bagaikan emas murni. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Artinya, saja, artinya tetap hidup dalam kebenaran. Itu iman. Iman itu kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran. Saja. Apapun resikonya. Tetap hidup dalam kebenaran. Apapun resiko yang kita hadapi. Tidak mau kalau tidak benar. Tidak mau. Saja. Tetap hidup dalam kebenaran. Apapun resiko yang dihadapi. Apapun ujiannya. Apapun kesulitan, pencobaan. Oh, aduh kalau saya benar saya pencobaan kepala saya akan memanggil saya saya akan dipecat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, jangan dibalik. Banyak orang kalau kamu benar itu mendatangkan pencobaan, salah. Kalau salah mendatangkan pencobaan dari setan. Kalau benar mendatangkan ujian dari Tuhan. Amin. Supaya emas murni. Bisa bedakan. Nah itu. Kalau salah mendatangkan pencobaan dari setan dan hancur kita. Kalau benar mendatangkan ujian dari Tuhan. Dan emas murni. Emas murni iman. Tetap hidup dalam kebenaran. Apapun resiko yang dihadapi. Apapun resiko. Tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Apapun resiko. Itu iman. Iman yang sempurna. Iman yang teruji. Emas murni. Iman yang sempurna. Tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Apapun resiko yang kita hadapi. Tetap hidup benar. Tetap hidup benar. Apapun resiko yang kita hadapi. Yang harus kita alami. Tetap percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Apapun resiko yang dihadapi. Inilah iman yang teruji. Nah, ini orang bertunas. Makanya mari semua kita lempinlah jatuhlah ke tanah. Mati menyangkal diri. Supaya betul-betul bisa bangkit. Bertunas punya pengharapan betul-betul. Punya iman orang bertunas. Betul imannya benar. Pengharapannya benar. Imannya benar. Tidak separuh-separuh. Kalau tidak mau mati tidak bisa. Tidak tapi ya memang salah ya. Tapi ya apa ya. Kita masih begini. Wah. Tidak bisa bertunas orang semacam itu. Tidak punya iman orang semacam itu. Tidak punya pengharapan orang semacam itu. Harus tidak
pada dosa. Tidak, tadi mati betul. Mati betul. Baru bisa bertunas. Amin. Bisa ada kuasa kebangkitan. Rasakan. Kalau dulu Bapak Pendeta Indiono mentakbiskan Lempinel, langsung didoakan cepat mati, cepat, bukan maksudnya mati meninggal dunia, cepat mati, cepat, ya itulah. Tadi itu menyangkal diri, cepat. Katakan tidak. Mati itu tidak. Saudara dalam keadaan lapar, ayo mau utang, tidak. Nah, begitu. Itu namanya menyangkal diri. Bangun gereja, ayo utang, tidak. Nah, itu menyangkal diri. Yang dosa-dosa yang tidak cocok dengan firman, jangan. Yang tidak cocok dengan ajaran yang sudah diterima di Lempina, jangan. Tidak, tidak. Sebentar lagi tunas itu muncul. Amin. Tunas itu. Kuasa kebangkitan. Mulai ada harapan. Pengharapan. Pengharapan. Bisa ditegur, bisa dinasihati. Tidak layu lagi. Tidak cemar, tidak layu. Mulai suasana surga. Tidak peduli ada gereja, belum ada gereja, ada jemaat, ada suasana surga sudah kita alami. Tidak peduli jemaat punya sudah ada penghasilan, tidak punya penghasilan, tidak peduli, sudah suasana surga. Kalau ada tunas, ada pengharapan di dalam Tuhan, sudah bersuasana surga. Kita ya. Kemudian kedua, ada iman yang teruji. Iman bagaikan emas. Tetap pegang teguh pengajaran. Tetap hidup benar, tetap percaya. Berharap Tuhan, tetap percaya, mempercayakan diri pada bukan pada manusia, siapapun, jangan. Apalagi soal fellowship, jangan sekali saya mau fellowship supaya nanti dapat ini, waduh, itu betul-betul sudah kering, orang semacam itu kering. Kalau mau fellowship hanya satu, untuk mendapat pengajaran yang benar. Kalau lain dari itu jangan. Buat apa? Iya memang salah, tapi aku menghargai. Buat apa? Tidak ada gunanya, itu merusak kita, mencemarkan kita. Mengerti? Boleh fellowship? Harus fellowship. Tapi dengan yang benar. Dengan yang benar. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, dengan yang benar. Kalau dengan yang benar tidak ada dihalangi. Tidak ada ditanya. Tidak ada. Tidak ada. Sejak dulu saya tidak. Kalau yang tidak benar saya tanya. Kalau tidak mau tidak tanya lagi. Tidak tanya lagi. Terserah. Itulah. Semoga kita bisa iman yang benar. Iman yang teruji. Satu lagi. Terakhir. Bagian yang ke-8. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Namun kamu mengasihinya. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ini yang ketiga. Jadi tanda bertunas, hidup penuh pengharapan, dalam pengharapan. Iman, memiliki iman yang teruji. Dan memiliki kasih. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kalau sudah beristri, lebih dari istri. Bersuami, lebih dari suami. Punya anak, lebih dari anak. Dipercaya jemaat, nanti lebih dari jemaat. Mengasihi Tuhan. Lebih dari jemaat. Lebih dari semua. Lebih dari diri kita sendiri. Itu orang bertunas. Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih dari diri sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri lebih dari Tuhan, perhitungannya terlalu banyak. Saudara, perhitungan terlalu banyak melayani Tuhan. Oh tekor ini, rugi ini. Wah terlalu banyak. Sudah mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tuhan tidak pernah menipu kita. Amin. Tuhan tidak pernah menipu. Dahulukan Tuhan lebih dari semua. Tuhan tidak pernah menipu kita. Sungguh-sungguh. Jadi orang yang bertunas adalah orang yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Ini selalu diajak oleh Tuhan Yesus. Selalu bersama Yesus. Orang bertunas adalah orang yang memiliki iman. Iman itu Yakobus, menulis surat Yakobus. Pengharapan itu Petrus, menulis surat Petrus, pengharapan kesucian. Dan kasih itu Yohanes. Selalu diajak oleh Tuhan. Seperti Petrus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes selalu diajak oleh Tuhan. Begitu orang bertunas.
Selalu dekat dengan Tuhan. Enak sekali. Selalu dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Sekalipun mungkin dijauhi oleh sesama. Wah, sok benar itu. Biar aja. Yang penting kita tidak sok. Orang yang bilang sok. Yang kita tidak sok memang benar. Memang sebenar-benar. Yang penting itu aja. Nanti akan terungkap. Entah 1 tahun, entah 1 bulan, entah 1 hari. Terungkap. Mana yang benar, mana tidak. Kita doa saja. Biar kita dituduh, oh itu kebenaran sendiri, benar sendiri. Kalau kita terserah. Yang penting kalau kita benar sendiri ngaku. Kalau benaran firman ya teruskan. Teruskan aja. Teruskan. Nanti akan kelihatan. Yang bertunas mana, yang loyo mana. Akan kelihatan. Tidak usah takut. Ya, nanti turun terjun ke ladang Tuhan sudah mulai. Murid-murid saya sudah. Ya, apalagi orang-orang yang sudah gembala itu angkatan khusus. Mau mempraktekkan firman dari sini. Wah sudah krang-kring-krung saya bilang. Malam pagi telepon saya. Om mau keluar nih jemaat sudah. Tidak mau wanita harus tetap Mereka Wah bagaimana saya menerapkan. Terapkan saja. Kalau itu Alkitab jangan emosi. Terapkan. Kalau keluar silakan. Titik. Terapkan saja. Kalau masalah dosa, mari kita ngomong yang baik. Mungkin mau keluar karena saya salah ngomong mungkin. Istri saya salah, anak saya minta ampun. Kalau mau keluar karena itu. Saya beritahu mereka. Tapi kalau karena pengajaran, terima kasih, silakan. Sudah, tugas saya sudah selesai, silakan. Tapi kalau masalah dosa, masalah ini, masalah salah paham, kesalahan, mari minta ampun. Minta ampun saja. Saya selalu membuka kesempatan bagi jemaat telepon ini. Silakan. Saya kalau salah minta ampun. Harus minta ampun. Pengerja harus minta ampun kalau salah. Tapi kalau soal pengajaran saya bilang. Ya terima kasih untuk kepercayaannya selama ini digembalakan. Sekarang Tuhan alihkan yang lain. Kalau soal pengajaran tidak bisa. Oke, ya? Tetap. Nah, sekarang ketemu lagi sudah senyum semua. Tidak ada kerang-keringkung. Memang sakit saya bilang. Memang sakit pertama kali. Tapi Tuhan dekat dengan kita. Kita dibuang oleh orang. Tapi Tuhan dekat dengan kita. Dekat. Bagaimana sekarang? Sudah bagus semua. Harus tegas. Harus. Kalau pengajaran harus. Harus tegas. Nah, begitu ya. Lempinel perhatikan. Jadi iman, pengharapan, kasih. Memang ini. Waduh, banyak kita dihantam sini. Ingat, dekat dengan Tuhan, selalu diajak Tuhan. Bagaikan Petrus, Yakobus, Yohanes, selalu diajak Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Yo, hasilnya sekarang. Markus 5, 37, 40 dan 42. Markus 5. Ini orang yang punya iman, pengharapan dan kasih. Markus pasal 5. Markus pasal yang kelima. Saja. Markus 5 ayat yang ke-37 kemudian 40 sampai 42. Markus 5 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Itu. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh ikut serta. Cuma Petrus, Yakobus, cuma yang punya iman yang sungguh-sungguh. Pengharapan yang sungguh-sungguh bertunas. Dan punya kasih yang sungguh-sungguh. Baru dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Lempinel. Amin. Sidang jemaat. Amin. Nah, dekat. Tidak boleh yang lain. Biar aja orang ngata-ngatain kita. Asalkan betul loh ya. Kita dalam iman yang betul ada di Alkitab. Pengharapan yang betul. Kasih yang betul. Sudah. Tenang saja. Yesus dekat dengan kita. Yesus dekat dengan kita. Kita selalu diajak. Hasilnya. 40 sampai 42. Kemudian 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Oh Tuhan bilang anak ini tidak mati tapi tidur. Nah itulah saudaraku. Kalau ada bedanya orang yang imannya sungguh-sungguh. Pengharapannya sungguh-sungguh. Kasihnya sungguh-sungguh. Bisa terima firman. Yang mustahil. Ini kan firman. Yesus bilang apa? Anak ini tidak mati tidur. Loh, kalau logika gimana? Ketawa. Gini. Sudah begini.
Orang mati kok dibilang tidur. Tapi kalau Petrus, Yakobus, Yohanes yang punya iman, pengharapan kasih, enggak ketawa, malah serius. Oh, ini bisa ditolong. Amin? Bisa ditolong. Kenapa timbul pertengkaran? Kalau gembala bilang ini, Musa bilang gini, Israel ngamuk langsung, belum apa-apa, wow. Ngamuk langsung. Karena iman, pengharapan kasihnya belum ada. Masih daging. Tapi kalau yang punya iman, pengharapan kasih, Yesus mengatakan, ini tidak mati, tidur. Oh, dalam nama Yesus benar, ini pasti tertolong. Begitu. Tapi yang tidak punya iman, yang daging, waduh, kebenaran sendiri, ngawur itu. Ngamuk, menertawakan. Oh, gosip. Gosip, tertawakan. Nah, ini berat. Memang berat. Ini tantangan seorang hamba Tuhan. Maju terus. Tuhan usir mereka. Betul ya? Maka diusirnya loh. Kalau Tuhan ngusir, kalau saya tidak berani ngusir. Saya doakan saja. Tuhan ngusir langsung, diusirnya semua orang itu. Diusir sama Tuhan. Itu yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Menghalangi Israel menuju ke Kanaan. Orang-orang yang komentar karena dia daging. Karena dia ada kepentingan daging. Komentar. Tidak bisa terima firman yang keras. Nah, itulah. Ayo sungguh-sungguh. Akhirnya, ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak. Aku berkata kepada, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan pada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Memang terima firman yang keras. Yang mustahil bagi otak. Wah, sulit. Yang tidak bisa terima, Yesus tidak bisa pertahankan. Yesus saja gembala yang sempurna tidak bisa pertahankan. Orang semacam ini menghalangi. Diusir sama Tuhan. Coba kalau Yesus, ya kasihan dia, kasih, ayo sini, ayo. Tidak terjadi mujizat. Betul? Tidak terjadi mujizat. Baru Yesus jam aja ketawa. Wah, tidak jadi mujizat. Tidak jadi mujizat. Makanya diusir. Usir. Yang tidak percaya pada firman, usir. Diusir sama Tuhan. Kalau sekarang, artinya diusir Tuhan, dia terpisah sendiri. Terpisah. Kalau gembalanya tegas, dia terpisah. Kalau gembalanya bodoh, ayo. Tidak terjadi mujizat. Tidak terjadi kemajuan. Tidak terjadi mujizat. Kalau saudara tidak tegas besok lempinan, ya gitu saja melayani Tuhan. Ya begitu saja. Nggak bisa dipakai. Tapi kalau kita tegas, tidak kompromi dengan yang menolak pengajaran, tidak mau. Tidak mau berfilosofis, tidak mau. Tuhan pakai kita. Amin. Mujizat terjadi. Mujizat. Camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Sidang jemaat juga. Kalau masih mau dengar sini. Tidak ada mujizat. Tidak ada mujizat. Sulit. Air mata yang ada. Kesulitan, kemunduran yang ada. Dulu baik, sekarang rusak semua. Kemunduran yang ada. Tapi kalau tegas satu, usir yang lain, tidak mau. Biar itu anakku, biar itu suamiku, biar itu siapa, tidak mau. Dengar satu yang benar. Pasti terjadi mujizat. Amin. Pasti terjadi. Yang mati bisa dibangkitkan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nikah dan buah nikah bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saya bersyukur. Saya seringkali mendapatkan email, telepon dari yang jauh-jauh, luar negeri, dalam negeri, yang jauh. Kami cuma mendengar siaran langsung. Ada yang cuma dari HP, tidak punya laptop, tidak punya ini, cuma dengar dari HP. Tapi kami tertata rapi sekarang. Beda, beda dengan dulu. Kami sudah tertata rapi. Saya berbahagia, berbahagia. Ada mujizat terjadi. Dia sudah tidak mau lagi saya satu. Mulai tertata rapi saya. Hidup saya yang sudah hancur-hancur sudah. Kemarin saya dapat lagi email dari Makau itu, yang orang Batak juga itu, dari Makau. Terima kasih terus.
Saya yang sudah hancur-hancuran di luar negeri, sekarang ditemukan kembali. Tuhan, tolong saya kembali. Tuhan, tolong saya. Banyak itu ke saya, itu baru 1, 2, banyak sekali. Banyak sekali. Ayo, sungguh-sungguh. Pertahankan iman, pengharapan, kasih. Ini yang kuat bersama Yesus. Kuat bersama pengajaran yang benar. Kuat. Sehingga terjadi mujizat-mujizat. Terutama mujizat jasmani tadi. Yang mustahil mati jadi bangkit. Jadi hidup, mustahil menjadi tidak mustahil. Nikah yang sudah hancur, buah nikah hancur menjadi baik. Terutama mujizat rohani. Anak ini bisa makan. Anak ini bisa makan firman Tuhan. Itu mujizat rohani. Mujizat rohani. Anak yang sudah mati. Sekarang anak yang sudah narkoba, mungkin yang sudah dalam dosa seks, yang sudah bisa makan firman. Bisa tergembala dengan baik. Mujizat terbesar. Amin. Mujizat terbesar. Terjadi. Tergantung kita. Tergantung kita. Iman, pengharapan, kasih. Dekat dengan Yesus. Dekat dengan pengajaran benar. Tidak mau terpisah. Tidak mau terpisah. Biar orang menertawakan. Biar orang ini tidak mau terpisah. Sebentar lagi mujizat terjadi. Kedua. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Ayo. Matius 17 maafkan. Matius 17 ayat 1 sampai 2. Yesus naik ke gunung. Mengajak juga Petrus, Yakobus dan Yohanes. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Menyembah. Saja menyembah. Jadi orang yang punya iman, pengharapan dan kasih dipimpin Tuhan naik ke gunung. Gemar dalam doa penyembahan yang benar. Gemar dalam doa penyembahan yang benar. Sehingga terjadi mujizat rohani. Keubahan hidup. Keubahan hidup. Wajahnya bersinar-sinar. Bagaikan matahari. Wajah itu hati. Hati yang taat dengar-dengar. Itu mujizat terbesar. Bisa taat. Manusia diciptakan Tuhan. Diletakkan di Taman Eden. Begitu bahagia. Kenapa manusia bisa tidak bahagia? Bisa hancur-hancuran? Tidak taat. Tidak taat. Ayo. Coba kembali ke kebenaran kita. Jangan ngomong. Jangan, oh ya tidak bisa kalau gitu. Jangan sudah. Apa Abraham sembelih? Ya Tuhan saya sembelih. Sudah. Ini ayo sudah. Pasti kita kembali ke Firdaus. Amin. Kembali ke Firdaus. Pasti bersuasana Firdaus. Semua indah. Nikah indah. Buah nikah indah. Semua indah. Pelayanan indah semua. Suasana. Selama kita masih, oh begini, oh tidak bisa. Awal, kamu begini, oh ya tidak bisa. Ular, yang bilang tidak bisa itu ular. Oh ya tidak bisa gitu. Ini gini. Sampai awan tidak taat. Sampai habis. Sampai habis. Lempinel, perhatikan. Taatlah. Ya, jangan terus, oh mestinya begini. Saya sudah kesaksian, seorang yang kasihan, tapi sekarang sudah baik. Sudah nurut. Nah, kan terlambat. Coba dulu di Lempinel nurut, kan enak dia melayani. Sekarang terseok-seok, tapi sudah ditolong. Dulu sampai jam 12, mau mati, mau ini, sudah stres. Karena ya begitu, kalau saya bilang ini, mestinya begini, aturannya begini, itu begini. Pengaruhi teman lagi. Oh ini begini, teman-temannya dia risau lagi. Sudah baik-baik, ini begini, risau lagi. Wah, saya cuma diam. Malah saya minta ampun sama dia. Minta ampun saya, mau berlutut saya. Saya begitu orangnya. Ayo, saya yang minta ampun. Kalau kamu tidak minta ampun, saya yang minta ampun. Saya berlutut. Di kelas saya datang kepada dia. Saya mau berlutut saking dia tahan waktu itu. Biar. Kalau sudah begitu, waduh, gawat dia itu. Untung tidak sampai terjadi. Tapi saya minta ampun. Minta ampun di kelas. Sudah, kalau saya salah, minta ampun. Saya minta ampun. Saking kerasnya, tapi akibatnya sangat fatal. Fatal betul. Tapi setelah dia yang minta ampun, dia perbaiki, sudah mulai normal. Ada jemaat, saya bilang, ada Ya syukurlah,
diatur yang baik ya. Ya Om, atur yang baik. Sekarang nurut, saya bilang gini, ya Om. Kamu gini ya, ke Pak Jaksa kamu ini, ya Om. Kamu semua nurut. Tidak ada lagi aturannya. Taat. Perhatikan, jemaat juga taat lah. Kalau mau kembali ke Firdaus cuma satu, bukan pinter, bukan hebat, bukan berkorban banyak, bukan. Taat. Amin. Taat. Dengar. Sudah cukup. Taat. Dengar. Pasti kita bersuasana Firdaus. Suasana atas gunung. Suasana Firdaus. Petrus, betapa bahagianya kami. Tidak pernah sebahagia itu. Ya itulah Firdaus. Betapa bahagianya. Ini mujizat rohani. Sampai nanti kalau Tuhan datang kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Sempurna seperti Dia. Dan kita bisa ke awan-awan. Yang ketiga. Terakhir. 1 Korintus 13, 12, 13. 1 Korintus 13, 12, 13. 1 Korintus 13, 12, 13. Mari. 1 Korintus 13, 12, 13. Mari. Silakan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saat Yesus datang kedua. Kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Kita terangkat bersama Dia. Memandang muka dengan muka selama-lamanya. Di awan-awan yang permai, masuk perjamuan kawin anak domba. Sesudah itu masuk kerajaan 1000 tahun, damai Firdaus yang akan datang. Sesudah itu masuk Yerusalem baru. Selamat. Hanya orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih. Semoga mengerti. Gampang, semua itu gampang. Gampang kalau kita punya iman, pengharapan. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, gampang sekali hidup itu. Kalau disertai Tuhan, amin. Amin. Gampang, menghadapi orang mati aja bisa. Menghadapi, gampang sekali. Bahagia sekali. Ayo Lempinel, keluar dari sini, iman, pengharapan, dan kasih. Bertunas. Iman, pengharapan, kasih. Sudah dibarengi oleh Tuhan, diajak Tuhan terus. Enak enggak? Diajak Tuhan. Nah, enak sekali. Diajak ke Australia nanti. Nah, diajak kemana? Enak sekali. Enak sekali. Loh, kalau secara pikiran, tiap 2 minggu sekali, berapa puluh juta, berapa ratus juta. Dari mana uang? Kalau orang lain drop. Ini uang, saya kasih. Saya kan tidak mau. Dari Tuhan semua. Dari Tuhan semua. Ada yang dari mana itu? Oh, kami hamba Tuhan, sekian ratus. Tulis surat. Kami mau kirim proposal Om, supaya Om tahu biayanya. Tidak usah, tidak jadi. Aku tidak mau tahu biaya. Yang aku tahu, iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Pasti jadi. Pasti. Enak kalau ada Yesus. Enak kalau ada Yesus. Ada iman, pengharapan, kasih. Enak. Bertunas itu enak. Jangan bangga, jangan kecewa. Sudah. Pertahankan iman, pengharapan, dan kasih. Enak. Diajak Yesus terus. Dekat dengan Yesus. Menghadapi apa saja itu sudah anak mati, sudah top. Persoalan di dunia ini yang paling top kan mati. Betul ya? Iya kan? Lapar, tidak punya uang, sakit, topnya mati. Ini paling top sudah mati. Bisa diselesaikan. Tidak usah dia belajar ilmu ini, ilmu. Tidak usah. Asal punya iman, pengharapan, kasih bersama Yesus beres. Amin? Beres. Nikah rumah tangga, hancur anaknya, beres. Tidak usah pakar-pakar ini pakar. Tidak usah, beres. Tidak usah ke psikologi, tidak usah situ. Beres. Amin. Beres. Semua beres. Beres. Persoalan daging ini diubahkan. Beres. Diajak naik ke gunung banyak menyembah. Diubahkan. Beres. Sampai nanti kalau Tuhan datang. Iman, pengharapan, kasih. Naik ke atas. Bersama Dia selama-lamanya. Sangat bahagia siang ini. Saya menerangkan ini sangat baik. Memang berat. Lempinel saya sudah saksi terus. Pertama kali diuji. Waktu Om Yu meninggal kami semua diuji. Kami semua diuji. Terutama soal uang. Kami semua diuji. Waktu itu harus membayar 2 miliar.
tanah Om Yu dibelikan jemaat tanah, diserahkan. Jual nomor 1. Kemudian kami sebenarnya mau ke Medan, sudah bayar pesawat. Pesawat itu mahal dulu. Gaji saya cuma berapa, harus bayar pesawat. Tapi ditantang, siapa mau ambil lagi uang pesawat, atau siapa mau menyerahkan. Oh, berpikir, besar. Berpikir, tapi serahkan. Serahkan. Itu semua. Banyak tantangan. Banyak tantangan. Tapi semua terlaksana dengan baik. Begitu digantikan Umpong selesai. Beres semua. Tapi waktu Umpong meninggal itu betul-betul. Waktu itu saya uang waktu itu. Terus terang uang. Sayang sekali ya. Uang banyak ini. Dan baru kali itu saya mau naik pesawat. Uang banyak. Harus kembalikan. Ya sudah, saya rela. Saya rela. Semua rela. Akhirnya doain cepat. Bisa. Dalam sekejap bisa. Bisa terlaksana. Tapi begitu Ompong meninggal, bukan uang. Uang ada. Pengajaran. Diacak-acak. Saja diacak. Ini yang berat. Saya mengatakan, sampai saya mau lari dari sini. Mau lari. Istri saya sampai tak kuat keguguran. Untuk bisa mempertahankan iman, pengharapan dan kasih. Tidak main-main. Untuk bisa melanjutkan Lempiner, tidak main-main. Kayak saya sangat marah. Kalau Lempiner tidak bisa dinasihati, tidak bisa. Sangat marah. Ini Om Yu korban untuk Lempiner, bukan main-main. Bukan main-main. Saku beliau sendiri makan, tidak makan bisa mengadakan Lempiner. Pengorbanan yang besar. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Ayo semua kita. Supaya kita diajak oleh Tuhan. Iman, pengharapan, kasih. Tetapkan. Kita diajak bersama dengan Tuhan. Aduh, gampang. Orang mati aja bangkit. Gampang. Gampang. Secara rohani kita diubahkan. Gampang bisa. Nanti mau terbang ke atas, tidak usah bayar ongkos. Langsung terbang. Punya iman, pengharapan dan kasih. Amin. Semua bisa terjadi. Karena bersama Yesus. Pilih Yesus atau pilih 1000 pendeta lain? Yesus satu. Yesus pilih. Pilih. Pilih Yesus atau keluarga? Yesus. Sungguh kok Yesus. Pilih Yesus atau keluarga? Nah, nanti pulang ada satu murid saya pulang diusir. Pulang diusir. Sama keluarganya diusir. Kamu kalau tidak bisa ikuti saya, pulang, pergi. Pergi. Telepon saya, kenapa? Soal pengajaran ya, pergi. Pergi. Anaknya diusir, pergi. Tidak apa-apa. Saya bilang, asal kamu tetap hubungan ya dengan orang tua yang baik. Masalah pengajaran pergi. Karena diusir, pergi. Ada terjadi nanti. Pilih mana? Yesus atau keluarga? Sungguh Tuhan yang dengar. Tuhan yang dengar. Kalau pilih keluarga kamu akan kesulitan. Kalau tidak benar. Kalau tidak benar. Pengajaran. Tapi kalau pilih Yesus, semua jadi gampang. Semua bisa terjangkau. Sampai pun surga terjangkau. Amin. Semua terjangkau. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita mohon kuasa dari Tuhan. Kuasa kebangkitan dari Tuhan. Kuasa keubahan. Kuasa keangkatan. Ada semuanya. Di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Tidak apa-apa. Spon-spon dibagikan. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bergantung pada Yesus. Pada kuasa Yesus. Jangan yang lain. Bergantung pada kuasa Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kur.
Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kor. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu dengan nyata. Ketika di saatku dengan yakin ketika aku berdoa, ketika haleluya, haleluya, haleluya. Dekat dengan Yesus, kita hanya berdoa, kita hanya berseru kepada Dia menghadapi apapun. Haleluya. Kita hanya mengandalkan kuasa-Nya. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Hamba bahagia. Kami bahagia. Kami hanya mengandalkan Engkau. Yalah Bangga. Yalah Bangga. Yalah Bangga. Yalah Bangga. Engkau tidak menipu kami, Tuhan. Haleluya. Perbaiki iman, pengharapan dan kasih kami. Biar kami sungguh-sungguh bertunas, Tuhan. Haleluya. 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 Apapun yang dihadapi sidang jemaat, hamba tidak mampu. Tapi hamba mengajak Engkau, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Hamba bergantung kepadamu, Tuhan. Engkau tahu keadaan sidang jemaat semua, Tuhan. Engkau tahu jeritan mereka, Tuhan. Oh, berikan iman, pengharapan dan kasih kepada mereka, supaya Engkau dekat kami semua. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ilawayawaga. Ilawalawaga. Ilawalawaga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga. Haleluya. Haleluya. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami ingin diajak oleh Tuhan selalu dalam perjalanan ini Tuhan. Menapaki langkah-langkah-Mu Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya lawaga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Lawat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan di sini di WR4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan. Di dalam negeri, luar negeri yang jauh dari kami, lawat semua saat ini. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Hanya kuasa-Mu yang bekerja. Kami percaya mati bisa bangkit Tuhan. Bisa. Hanya kuasa-Mu yang bekerja. Haleluya. Haleluya. Biar banyak orang menertawakan kami Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang menolong kami. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya.
Engkau tahu kedalaman hati kami, Tuhan. Engkau tahu kami mengasihi-Mu, Tuhan. Ya Raga, kami berharap Engkau, kami percaya Engkau, Tuhan. Dan kami tahu Engkau menyertai kami selalu, mengajak kami selalu, Tuhan. Dalam kesulitan, dalam apapun, dalam pelayanan, Engkau yang menyelesaikan semua, Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawaga, ya Lawaga. Ya Lawaga, ya Lawaga. Haleluya. 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 Ya Lawaga, ya Lawaga.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Engkau yang membuat kami bertunas Tuhan, punya iman, pengharapan dan kasih yang kuat, yang sungguh-sungguh. Supaya Engkau menyertai kami selalu Tuhan. Engkau mengajak kami selalu Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyakur. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berketika, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata dengan ketika lagi ada yang mau mengangkat dua tangan iman, pengharapan dan kasih. Serahkan pada Dia semua. Ketika haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. Mujizat terjadi. Engkau bersama kami. Oh, haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga. Engkau mengajak kami menyelesaikan semua masalah. Haleluya. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Turunkan tangan. Tetapkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Semakin meningkat sampai sempurna Tuhan. Tidak tergoyah oleh apapun juga. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Gembalakan kami di sini. Di Jalan WR4 Surabaya. Di Jalan Suprapto Medan juga. Yang tergembala di mana-mana. Di dalam negeri, luar negeri. Karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Selalu mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa sungguh-sungguh keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Pengangkatan di bidang jasmani rohani. Sampai diangkat di awan-awan pernah dibimbing untuk hidup benar suci sampai sempurna. Tidak ada yang tersesat, tidak ada yang terjatuh. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah undur, Engkau tarik kembali Tuhan. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu untuk membawa jiwa digembalakan. Membawa jiwa masuk pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Demikian Tuhan, Engkau tolong kiranya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong kiranya Tuhan. Sungguh-sungguh gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik Tuhan. Yang sudah tekun beri ketaatan yang sungguh-sungguh. Jangan ada yang melundup seperti Yudas. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Engkau gembalakan kami, peluk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari.
dalam nikah rumah tangga, satukan arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Engkau. Nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah semua sebelum Engkau datang Tuhan. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Engkau tolong Tuhan, beri ketenangan, kesabaran. Kau mudah tidak tergoda apapun oleh keluarga dan lain. Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong beri masa depan yang indah. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir dengan sempurna. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Demikian pergumulan kami dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Tuhan berkati, Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Hutang-hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah tolong, menjual rumah tanah tolong Tuhan. Demikian mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah tolong semua, menghadapi apapun tolong Tuhan, sampai testing perguruan tinggi tolong semua lulus dengan baik. Tempatkan yang terbaik bagi mereka semua. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Kau jamah semua. Di sini di WR4, Tuhan, di Medan, di mana-mana semua Tuhan, ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Demikian juga Tuhan, pergumulan kami yang lain, beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong renovasi gereja, perluasan gereja ini, buka firman sesuai kehendak-Mu, Engkau tolong buka jalan. Juga Tuhan di WR Subarman 4 Surabaya, kami tidak bisa apa-apa juga, buka firman, buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Demikian untuk peningkatan sertifikat di tempat ini, Engkau tolong Tuhan, kembalikan seperti semula. Engkau berkemurahan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau tolong kiranya. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, urapi semua. Majalah mana urapi semua, banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran dalam negeri, luar negeri. Interpreter berikan kesucian, ketaatan, ketegasan dalam pengajaran. Tidak terpengaruh apapun, tidak menyimpang sedikit pun. Tuhan tolong. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong. Tuhan, kunjungan-kunjungan yang Engkau, Tuhan, Engkau mengajak kami dalam kunjungan-kunjungan Tuhan. Engkau tolong kiranya. Buka firman, buka jalan yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong. Baik ke Australia, termasuk pengurusan visa, Engkau tolong kiranya. Demikian juga ke Ngawi, Engkau tolong Tuhan. Gerakkan hati-hati untuk melayani Tuhan. Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu juga. Tuhan, yang kami serahkan di Kartika Geraha juga. Buka firman, buka jalan. Gerakkan jiwa-jiwa datang, baik hamba-hamba-Mu luar negeri, dalam negeri semua. Sidang jemaat dari Malang sekitarnya, dari manapun, gerakkan semua untuk masuk dalam pembangunan itu. Pakai jemaat aktif Tuhan, semua bersaksi Tuhan untuk mengajak jiwa-jiwa masuk dalam persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, DPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, dalam keuangan benar, nikah benar, dalam segala hal Tuhan, supaya kami menjadi satu dalam pengajaran benar. Kami satu dalam tata cara ibadah yang benar seperti dulu. Kami bahagia semua menyatu dan firman pengajaran diberitakan di mana-mana. Terima kasih. Demikian juga Lempinel Kristus ajaib. Tuhan tolong kiranya Engkau sudah membuka Lempinel ini begitu luar biasa Tuhan. Hamba-hamba-Mu mengalami pengalaman luar biasa dalam membuka Lempinel. Biarlah Engkau tolong Tuhan. Yang sudah lulus, ingatkanlah mereka. Kami semua, ingatkanlah kami Tuhan. Dari angkatan 1 sampai 35, ingatkanlah kami Tuhan. Akan pengajaran yang kami terima, yang sudah memelihara kami minimal 9 bulan di Lempinel Tuhan. Ingatkan kami Tuhan semua, supaya semua menyatu dan firman pengajaran diberitakan di mana-mana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan dalam pengajaran benar, tetapkan dalam pelayanan benar, dalam
perintisan, kuatkan semuanya. Tidak ada yang gugur, Engkau tolong semua. Terima kasih. Yang di sini beri ketaatan, Engkau pakai jadi hamba-Mu. Yang akan datang Kau membela, membuka firman, buka jalan semua. Kami tidak mampu Tuhan, ruangan tidak punya, semua tidak punya. Engkau yang tolong kiranya. Terima kasih. Pembukaan firman-Mu yang tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu diagung muliakan. Banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar semua Tuhan. Jika ada yang pulang, jaga lindungi serta jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Season ketiga nanti jam 5:15. Engkau lebih menolong lagi Tuhan. Hadirat-Mu nyata. Gerakkan, bukakan firman. Gerakkan jiwa-jiwa datang tidak terhalang. Apapun Tuhan tolong semua. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih. Engkau dengar seru doa kami. Engkau tolong keluarga kami masing-masing. Engkau tolong Tuhan. Apapun pergumulan kami, satukan kami semua dalam pengajaran benar. Keluarga Pardede satukan dalam satu pengajaran benar. Masalah-masalah Engkau tolong semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan nanti jam